Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada para jamaah Jumu'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Terlebih lagi kita hari ini berada di bulan Syawal, di mana secara istilah makna Syawal sesungguhnya adalah peningkatan. Maka dari itu hendaknya kita berusaha setiap saat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam surah Al-An'am ayat 162 Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang terjemah maknanya adalah, katakanlah wahai Muhammad, inna salati sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati dan hidupku serta matiku, lillahi rabbil alamin adalah milik Allah Tuhan semesta alam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali menjelaskan makna lillah di sini memiliki setidaknya 3 aspek. Yang pertama, lillah memiliki makna bahwa semua ibadah yang kita lakukan, termasuk sholat kita, termasuk hidup kita dan mati kita, itu adalah lillah, yaitu milik Allah. Lalu yang kedua, lillah maknanya adalah karena Allah, dan lillah yang ketiga adalah bagi Allah. Maka dari itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jika kita maknai secara umum, maka seluruh aktivitas kita, jika kita niatkan untuk taqarrub ilallah dan tidak melanggar perintahnya dalam rangka itu menjalankan apa yang diperintahkan olehnya, maka itu termasuk dimensi ibadah secara umum. Walaupun secara spesifik ada ibadah-ibadah tertentu yang kita kenal dengan sebutan ibadah-ibadah mahdhah, yaitu murni, di mana ibadah-ibadah mahdhah tersebut sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang waktunya sudah ditentukan dan juga tempatnya bisa di mana saja, seperti melaksanakan sholat, melaksanakan puasa. Lalu ada yang tempatnya sudah ditentukan tapi waktunya tidak ditentukan, seperti ibadah umroh. Ada yang waktunya ditentukan, tempatnya ditentukan, seperti orang-orang, seperti kita melaksanakan ibadah haji dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan ibadah-ibadah mahdhah. Allah Subhanahu wa ta'ala
ketika mewajibkan ibadah mahdhah kepada kita, tidak lain dan tidak bukan adalah karena kebutuhan kita sebagai hamba untuk mendekat kepada Allah Sang Khalik. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin, Allah memberikan perintah kepada kita, dan itu adalah media yang sangat luar biasa untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada perintah yang sifatnya wajib, ada perintah yang sifatnya sunnah. Kita lihat misalnya sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah, maka 5 waktu itu adalah ibadah mahdhah yang bersifat wajib. Lalu kemudian di dalam jeda ketika antara satu waktu sholat dengan waktu sholat yang lain, maka ini ketika jedanya cukup panjang, maka Allah perintahkan sholat sunnah yang muakkadah, seperti sholat sunnah duha ketika antara waktu subuh sampai waktu zuhur. Lalu antara waktu isya sampai waktu subuh ada sholatul tahajud, ada sholatul witr dan lain sebagainya. Lalu ada sholat yang mengiringi sholat wajib, yaitu yang disebut dengan sholat sunnah rawatib. Asyrul hadirin rahimakumullah. Ketika Allah mewajibkan ini semua, maka pasti ada hikmah yang luar biasa di balik apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Termasuk kemarin di dalam bulan Ramadan, Allah perintahkan kepada kita untuk menunaikan puasa, dan puasa itu didukung dengan aneka ibadah-ibadah sunnah yang lain. Di antaranya adalah membaca Al-Quran, iktikaf, dan kemudian diakhiri dengan ibadah wajib yaitu zakatul fitr. Maka ini sesungguhnya mengajarkan kepada kita bahwa ketika seseorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, maka orang tersebut menjadi hamba yang salih. Tetapi ternyata kesalehan ibadah yang dia lakukan lalu menjadi kesalehan individu, ini harus ada dampaknya bagi yang lain. Maka disinilah ada perintah bagaimana seseorang itu memiliki kesalehan sosial, dan itu bisa kita lihat dari syariat zakat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka dari itu, kita sebagai hamba dalam konteks ta'abbud adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan, maka kita yakin pasti ada hikmah di balik perintahnya itu. Tinggal seberapa tebal keimanan kita, itulah yang harus kita asah dengan aneka ketakwaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrun raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي
لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.